Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila dari Prodi PGSD kelas 5D dengan NPM 192106200852. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manajemen berbasis sekolah atau yang sering dikenal MBS. Mungkin kalian juga pernah mendengar, yaitu mungkin mengenalnya dengan kata istilah MBS. Nah, di sini yang pertama Anissa akan menjelaskan pengertiannya. Nah, yang pertama yaitu secara bahasa. Secara bahasa, manajemen berbasis sekolah itu berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen itu apa sih? Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya secara efektif, yaitu untuk mencapai suatu sasaran. Yang kedua, berbasis, yaitu memiliki kata dasar basis, yaitu dasar atau asas. Dan yang terakhir itu sekolah. Apa sih itu sekolah? Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat untuk menerima dan memberikan pembelajaran. Nah, itu merupakan secara bahasa. Ada juga menurut para ahli, yaitu yang Anissa kutip dari Ibrahim Bafada pada tahun 2019. Beliau mendefinisikan bahwa manajemen berbasis sekolah itu merupakan suatu proses manajemen sekolah di mana yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara otonomi direncanakan, diarahkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Dievaluasi yaitu melibatkan 10 semua stakeholder sekolah. Itu menurut beliau tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Ada juga MBS itu dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan kepada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran atau pengajaran. Nah, MBS juga dapat diartikan sebagai suatu proses komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah ekonomi, akuntabilitas, partisipasi, yaitu untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Nah, ada juga pengertian manajemen berbasis sekolah secara umum. Secara umum, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan ekonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan siswa langsung, melibatkan secara langsung warga sekolah. Warga sekolah itu apa saja sih? Siapa saja? Yaitu yang pertama ada guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, TU gitu kan. Tentunya orang tua dan masyarakat juga termasuk orang-orang atau warga sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih sejarah munculnya manajemen berbasis sekolah itu muncul di Indonesia. Nah, latar belakang munculnya manajemen berbasis sekolah di Indonesia itu tidak lepas dari kinerja pendidikan suatu sistem pendidikan. Nah, yang dimana ada berbagai inovasi yang diterapkan pada masa itu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu difokuskan pada lingkup kelas seperti perbaikan kurikulum, profesionalisme guru, serta metode pengajaran dan sistem evaluasi. Semuanya itu kurang memberikan hasil yang maksimal. Itu pada dulu. Nah, ada juga di Indonesia, latar belakang munculnya MBS itu tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang terlebih dahulu menerapkannya atau menggunakannya. Nah, perbedaan yang mencoloknya itu yaitu adalah lambatnya kesadaran para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, dibayangkan
Bayangkan saja, di banyak negara, gerakan reformasi pendidikan model MBS ini sudah terjadi pada tahun 1970-an. Sedangkan di Indonesia disusul banyak negara pada tahun 1980-an, namun di Indonesia baru diterapkan 30 tahun kemudian. Nah, hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan otoriter selama Orde Baru. Nah, dengan demikian juga manajemen berbasis sekolah ini muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, terjadinya kepentingan, kekuasaan, dan kewenangan yang selalu terpusat pada atasan dan mengesampingkan bawahan. Yang kedua, yaitu kinerja pendidikan yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Nah, yang selanjutnya, alasan mengapa sih kita harus menerapkan manajemen berbasis sekolah itu? Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, baik guru ataupun siswanya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Ada juga beberapa alasan yang dikemukakan oleh Nurcholish, antara lain yaitu mengapa munculnya alasannya diterapkan MBS itu, yaitu yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Nah, yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi demokrasi yang sehat. Nah, itu ada beberapa alasannya. Nah, yang terakhir, keuntungan bagi kita dalam pada saat menerapkan manajemen berbasis sekolah itu apa saja. Nah, ada beberapa keuntungan bagi kita setelah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Apa saja? Yaitu yang pertama, secara formal, manajemen berbasis sekolah dapat memahami keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah. Yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan moral guru. Yang ketiga, keputusan yang diambil sekolah mengalami akuntabilitas. Yang keempat yaitu menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. Nah, yang kelima yaitu menstimulasi munculnya pemimpin baru di sekolah. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas